Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Hadirin silakan duduk kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ta'lamuna
الحاجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur pada hari ini tidak terhingga saya jadi pengayu itu jauh punya bagus untuk dapat menyaksikan khataman Quran murid dari saudara Abdul Hamid dan juga dari pesantren ini. Sebelum doa, kami atas nama Sahibul Quran memberikan nasihat bahwa Quran itu sulit dihafalkan, tetapi gampang lupa. Oleh karena itu, setelah Anda sekalian menghafalkan selesai, itu kewajibannya sekarang menjaga agar hafalan Anda tetap utuh, bahkan akan semakin lancar, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diletakkan walaupun jadi apapun nanti kita. Quran itu akan memberikan berkah kepada pembacanya apabila tekun rajin istiqomah untuk tadarus. Nggak bisa diselesaikan sampai nanti kita lepas dari dunia ini. Mudah-mudahan Quran kita akan menjadi penolong kita besok pada hari akhir kiamat. Allahumma. Oleh karena itu, pada khataman Quran ini banyak dihadiri oleh malaikat. Setiap Quran dibaca sampai selesai, maka akan turun 60.000 malaikat untuk menyaksikan dan mengamini apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ala hadhihi wa li kulli nafsin shalihatin wa ala ma nasbih. Allahumma ya rabbana sabira ولإخواننا وأزواجنا والمودة وأصحابنا والمنحق الواجبة علينا ورسولنا وفروعنا ولمن أحسن إلينا ولمن نصرنا بالدين وجمع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سميعا قريبا مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
Dengan rasa hormat disilahkan menuju mimbar utama dan menempati kursi kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani, Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin SPDI, yang terhormat Dewan Mudir Bapak Ustadz Abdul Hamid Al-Hafidh, Ibu Ustadzah Astri Tarwiyatul Fu'adatul Huda Al-Hafidhah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Fikri Firmansyah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ibnu Athaillah Al-Hafidh, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah Bumi Ayu, yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdus Sabur, pimpinan Pondok
Pesantren Majlis Sufat Miftahul Quran Tasikmalaya yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bupati Purwakarta, pejabat pemerintah, hadirin segenap alumni dan para tamu undangan yang berbahagia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, wisuda Hafidz dan bin Nawar kedua resmi dibuka dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Abdullah Fikri, Qori Internasional. Kepadanya kami persilahkan. من القرآن ما
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله
واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa fukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tafuzun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadis. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di pesantren Nurul Rahman Al-Burhani kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi doa untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul semoga Allah mengangkat wabah-wabah yang telah banyak dibicarakan di dunia ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat, wabil khusus segenap para alumni, para tamu undangan, para wali santri. Mudah-mudahan semua dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para wisudawati
tahfidz Al-Quran yang kedua, dan yang saya hormati para guru-guru tahfidz yang sudah nampak di depan kita semua. Khusus yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakilinya, dan yang saya hormati kalau ada Bapak Ibu Bupati atau yang mewakilinya, dan semua pejabat baik sipil maupun ABRI yang sama-sama berkenan hadir di acara ini. Mudah-mudahan beliau selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih dan merasa bangga dengan kedatangan semua di pesantren Nur Rahman Al-Burhani yang berdirinya dari tahun 2008 ya. Tapi kalau tahun itu kalau nggak salah mulai dari 2010. Sekarang sudah pengangkatan yang kedua. Alhamdulillah, marhaban di Tumpi Mahadi Nur Rahman Al-Burhani wa bi Muassasah Madrasah Adabiyah Islamiyah di Koryati Pasrebo. Dengan adanya acara wisuda ini, mudah-mudahan wabil khusus wali santri bisa termotivasi atau lebih semangat untuk memasukkan putra putrinya ke pesantren kami yang ada di Kampung Bawah ini. Dan saya sangat terima kasih pada semua yang hadir, walaupun sekarang ini banyak masalah-masalah, termasuk situasi COVID-19. Tapi walaupun memang sekarang masanya COVID-19, tapi untuk kita khususnya umat Islam, kita jangan takut terhadap COVID. Walaupun ikhtiar harus kita mengikuti protokol kesehatan, tapi harus takut kepada yang membuat COVID, yaitu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang yang takut terhadap virus, takut terhadap corona, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita takut terhadap virus tapi tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan mustahil ini akan terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW ketika ada wabah taun. Ketika ada wabah taun, ternyata malaikat memberi tahu kepada baginda bahwa yang akan terjadi virus taun itu cuma 1000, tapi kenyataannya yang terjangkit penyakit tahun itu jadi 7.000. Kenapa jadi 7.000? Kata malaikat, karena orang takut terhadap taun, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ditambah lagi. Oleh sebab itu, bukan saya melawan terhadap masalah corona, tapi corona memang ada karena itu memang makhluk Allah, Allah. Tapi kita jangan terlalu takut terhadap corona, tapi harus takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mungkin yang hari ini mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah ini segera dicabut dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang punya Dia, yang mengangkatnya juga Dia. Kita harus
berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis waksin doa indah gali bala, kita harus memperbanyak doa ketika datang balai. Dan yang seterusnya pada tamu undangan, walaupun keadaan situasi memang zaman COVID ini, tapi saya sangat terima kasih dengan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, walaupun dengan keadaan yang sangat sederhana, tempatnya juga masih acak-acakan, sesungguhnya juga ala kadarnya, dan fasilitas-fasilitas juga kelihatan oleh jamaah semua masih di bawah standar. Tapi kita jangan lihat botolnya, kita jangan lihat cangkangnya, tapi isinya. Walaupun cangkangnya mewah, walaupun pesantrennya mewah, walaupun diterepes inten berlian, tapi kalau kualitas pendidikannya tidak bisa jadi harapan untuk kita, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, syukur-syukur fasilitas mewah, tapi kualitas di dalamnya bisa diharapkan oleh kita semua. Tapi kita jangan melihat masalah dohirnya. Sekarang banyak yang mau mesantrenkan anak, lihat fasilitasnya. Bagaimana di asramanya ada AC, bagaimana di umumnya ada springboard ya, kasur-kasur yang empuk ya, terus bagaimana MCK-nya terus diteliti. Tapi sementara ketika pulang ke masyarakat, kadang-kadang ilmunya jauh dapat daripada diharapkan. Oleh karenanya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun fasilitas sederhana, terbatas, walaupun masih di bawah standar, tapi mudah-mudahan ya Allah yang mencari ilmu di pesantren kami ini, di pesantren ulama ini, mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan kelak ketika pulang ke rumahnya masing-masing atau bermukim di tempat yang lain. Dan saya berdoa pada hafid-hafidoh yang mau diwisuda sekarang, mudah-mudahan kalian ini, karena wisuda itu bukan terakhir tapi awal daripada perjuangan kita. Oleh karenanya pada para wisuda-wisudawati, kita harus terus berjuang, kita harus terus menggali ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Karena yang terakhir, kenapa Iqra sampai dibacakan 3 kali oleh Jibril terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Pertama Iqra ya Muhammad, yang kedua Iqra ya Muhammad, baru yang ketiga Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata waktu saya mencari ilmu atau ikut ngaji di Mekah di Masjidil Haram, saya tanya kepada syekh yang ada di Masjidil Haram, kenapa Iqra dibacanya 3 kali oleh Jibril? Jawaban syekh yang ada di Masjidil Haram, bahwa Iqra dibaca 3 kali itu mempunyai makna yang luar biasa. Pertama, Iqra pertama umat Islam harus menguasai lafaz daripada Al-Quran, apalagi surah Al-Fatihah, karena itu fardu ain. Dan Iqra yang kedua, umat Islam harus menguasai makna daripada Al-Quran, apalagi dengan tahfidz, dengan dikalah. Dan Iqra yang ketiga, umat Islam itu harus mengamalkan isi daripada Al-Quran. Oleh sebabnya, kenapa umat Islam sekarang lemah? Karena tidak menguasai lafaz Al-Quran, makna Al-Quran, dan tidak mengamalkan Al-Quran, yang akhirnya umat Islam ketinggalan ruh, tidak ada ruhnya untuk memperjuangkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi hafid yang hafidoh, gali lafaz yang sepasat mungkin dengan tahfidznya, dan gali makna dengan tafsirnya, dan amalkan aplikasi dengan kehidupan sehari-hari.
Mungkin itu sambutan dari saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Nurul Rahman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marhaban biqudumikum fi Mahadidul Rahman Al-Burhani. Hudma sofa ada makadar wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya prakata atas nama Ketua Yayasan Al-Ikhlas Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Yang saya hormati yaitu Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman, yaitu Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin SPDI beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati para guru-guru hafid dan hafidah, wabil khusus yaitu Bapak Kiai Haji Abdus Sobur dan Bapak Kiai Haji Apoillah. Begitu juga yang saya hormati yaitu para pejabat pemerintah, aparatur negara, baik sipil maupun militer, wabil khusus yaitu sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu begitu juga yaitu dari aparatur pemerintah, wakil bupati, motivasi bagi adik-adiknya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, nih saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, ya, ibaratnya kena batunya aja. Ibaratnya kena batunya, tapi gak apa-apalah. Kalau dalam bahasa apa pesantren sih badal bola lah, badal yang jauh dari aslinya. Karena pada saat kemarin yaitu Bapak Ketua Yayasan Al-Ikhlas Purwakarta yaitu memberikan amanah kepada saya untuk mewakili, untuk menyampaikan beberapa pesan dari beliau dalam acara ini. Yang pertama yaitu beliau menyampaikan salam kepada hadirin wal hadirat bahwa beliau pada saat ini tidak hadir di tempat ini karena beliau yaitu juga menghadiri di tempat yang lain, jadi bersamaan acaranya, mau tidak mau harus di nomor 2 kan untuk sementara, tapi biasanya pasti nomor 1. Jadi ibaratnya badannya di posisi yang satu, pikirannya tetap di Pondok Pesantren Nur Rahman. Wabil khusus yaitu kepada keluarga besar Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus beliau yaitu memohon maaf ya karena tidak hadir pada acara ini dan mengucapkan banyak terima kasih ya yang selama ini
Pondok Pesantren Nur Rahman ini bekerja sama bersama-sama, yaitu bersama dengan Yayasan Al-Ikhlas Purwakarta yang tepatnya di belakang Pasar Bu. Insyaallah kalau di Purwakarta sudah pada kenal semua. Hadirin jamaah wal hadirat rahimahullah. Yang kedua yaitu mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini sebagai salah satu wasilah, sebagai penyambung tumbuh kembangnya semangat juang bagi kita semua. Karena di sini juga saat ini bersama-sama ada dari pihak pesantren, ada pihak dari yayasan, begitu juga ada para santri, ada para alumni, begitu juga ada wali santri atau orang tua santri. Wabil khusus yaitu yang mungkin pada masa-masa pertama alumni di sini, mungkin dia merasakan pahit getirnya saat awal merintis pondok pesantren ini bersama pimpinan pesantren yaitu Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin. Sehingga dalam undangan itu ada juga milad alumni. Jadi alumni juga ingin dikenang. Jadi pada saat ini juga milad alumni. Alumni minta dikenang, diabadikan sepanjang masa. Buah itu jatuh nggak jauh dari tangkainya. Makanya nanti gampang kalau nanti para pengurus kelihatannya ada anaknya yang soleh banget, diajak program sholat masih malas, diajak program wajib ngaji masih tidur aja, diajak program bersih-bersih juga masih susah. Tinggal gampang pengurus nanyakan aja kepada bapak dan ibunya, dulu seperti itu atau tidak. Itu aja. Jadi mari kita bersama-sama, yaitu komponen-komponen ini kalau bersatu padu, satu pikir, satu hati, tidak mengurangi fungsi masing-masing, insya Allah yaitu kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai agama yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis ini, saya yakin insya Allah akan mudah. Dan kita juga mengharapkan yaitu dari waktu ke waktu, seiring dengan perjalanan waktu, mudah-mudahan pesantren Nur Rahman ini yang bekerja sama dengan Yayasan Al-Ikhlas ini yaitu dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh masyarakat, insya Allah masyarakat akan berbondong-bondong masuk dalam pesantren ini. Akhir kata yaitu Ketua Yayasan menyampaikan yaitu mohon maaf, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelaksanaan yaitu wisuda hafid dan hafidah beserta yaitu milad pondok pesantren Nur Rahman ini. Akhir dari kata-kata saya yaitu saya mengambil sedikit dari apa yang dikatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Syekh Hasyim Asy'ari dalam bukunya Peletak Dasar Kemerdekaan Indonesia. Dia berkatakan la khairu fi ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasrifu ummah illa bil ilmi. Artinya tidak ada suatu kebaikan sedikit pun di dalam suatu umat, di dalam suatu kelompok, di dalam suatu golongan. Idza kana abna'uha, apabila generasi mudanya
apabila anak-anaknya menjadi anak-anak juhala, yaitu pada bodoh semua. Wala taslifu ummatun, dan tidak ada suatu kebaikan bagi umat illa bil ilmi, kecuali yaitu menguasai ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, saya di sini pasti yang namanya badal bola pasti banyak salahnya, dan kami sekali lagi yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, wabil khusus kepada para guru-guru kita yang di depan kita ini. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan umur yang panjang, ilmunya bertambah, rezekinya selalu diberikan rezeki halalan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Purwakarta yang telah hadir di tempat ini, sekaligus berkenan menyampaikan sambutan kepada Ambu Hajah Ani Ratna Mustika. Disilakan. Berkenan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sepuh ini sepuh al-mukarram para alim ulama yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati dan kita cintai. Wabil khusus pimpinan pondok pesantren Ibnu Rahman, pemirsa Kiai Haji Asep Jaroni, ibu, Bapak Sadayana, keluarga besar, guru-guru pondok pesantren Ibnu Rahman, dan tanpa mengurangi rasa hormat dari selaku kunci kesimpulan ibu, bapak, sadayana, kami hadir sambil ini kami kesimpulan ibu hormat berhilaf kunci kurang sadayana yang sebentar lagi akan diwisuda, jadi ya putra putri ibu juga putra putri Purwakarta. Ini adalah putra putri pilihan terbaik Purwakarta. Mereka akan menjadi ahli dalam membaca Al-Quran. Ya, ini adalah aset Kabupaten Purwakarta, sehingga akan menjadi motivasi, kemudian juga menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk juga ikut ya menjadi penghafal Al-Quran. Ibu dan bapak warga Donasi ya, sami kesimpulan ibu hormat kita hiji mangga urang singkatkeun puji senang syukur Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wasilahna meneman pamirsa Pak Kiai simpulin biasa hadir ngatur di tempatan silaturahmi sareng ibu bapak. Alhamdulillah kehilang pada salawat wassalam media keras Ketua limpahkan ke junjungan orang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ramang bu, apa damang, apal kasimpulin pak, kami ibu-ibu mah kantos kapungkur, acan jantan bupati sok rada sering ngaos. Akhirnya terus jantan bupati mah rada kedua ya bu, kumaha tua kos nadanya. Allah mudah-mudahan kalian selamat. Pemirsa, Pak Kiai
pimpinan pondok pesantren, wilayah ibu, anu kesimpulan dihormat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, simpuling geus dunia bagja ya, dalam anu dinten ayeuna dilaksanakeun sami Kapolres Emutan simpuling selaku bupati serta pemerintah daerah yang di Purwakarta kedah kurang kali kami memang menghafal Al-Quran. Terus jalan program, perintah program Kakayun, tapi menurutkan karena wilayah orang kos kasopor yang Purwakarta nyata kota santri. Nah, kukituna kurang tinggalikeun yang putra-putri terbaik Purwakarta anu memang hafal karena Al-Quran. Ya, kurang tinggalikeun ibu bapak memang kamari di MTQ tingkat Jawa Barat, hapun tengah eta kalepatan sareng kapirangan simkuring anu janten bupati Pupuh Lembur Kabupaten Purwakarta ketiasana akomodir sadayana kurang kali Purwakarta anu ngiringan ya, janten kumati waktosna harita nyantel karutan kawawan di bagian esra di ayeuna hadir anjeunna nu ngarareskeun insyaallah dievaluasi panasa kawat apayuna mangga ibu bapak putra putrina anu kos apa namanya hati demit kos hafal Al-Quran 30 juz ibu bapak mangga pangarsa paminten hoyong lah sasarangan secara kegiatan pemerintah daerah ngarojong datangan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, oke di tingkat nasional. Kedah aya pinunjul. Ayeuna ngabukoskeun geuning seueur ku pamirsa Kak Kiai dibukoskeun kasupuri oge ka warga masyarakat Kabupaten Purwakarta yang pondok pesantren Nur Rahmah biasa mencetak murang kali hafal Al-Quran dia sejalan ibu bapak ya insyaallah Kakayun ketinten doana simpuring bade ngarintis upami Islamic Center na panginten agung teuing Pak Kiai katana kaayaan ayeuna dampak pandemi Covid seueur pangwangunan anu tercancel anu kahiji nyaeta sekretariat LPTQ itu garis dibangun doana 2020 hiji narintis sareng kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan eta lembaga teh mungkin jangan rembukan para pengurusnya kumaha ngadorong warga Purwakarta utamana murang kali Purwakarta anu biasa hafal Al-Qur'an sing seueur. Haituna paminten dirojok oge ku sepuhna mari ibu aya oge anu alingeun ibu abdi pura-pura kali abdi kos hafal tapi alim dirinya lomba-lomba kunaon kitu ahlios we da mungkin bade janten guru ngangos ya kan tenang bu gitu kan saya oge upami ibu bapak putra putrina dirojong kamu ngarojong pemerintah daerah kopi muncul di tingkatan provinsi dan nasional tinakos eta janten kesempatannya atau ngomong pada saat kerayasannya ialah fondasi anu sae ya, kamu membentuk karakter manusia jadi sejak dini anak-anak sudah menghafal Al-Quran janten ayeuna mungkin baris janten motivasi kamu rencana anak wilujeng kaset gelis soleh bager wilujeng di wisuda ya tok bosan-bosan keras menggali menghafal keras oge ngajak gitu ya ngajak kanu sanesna pada seueur anu biasa ngiringan sapertos anu ayeuna bade diri sudah pemirsa para alim ulama sakali deui kepinten hatur rupina mah moal aya anu ahli ngaos Al-Quran bari jeung momotoran geng motor moal leres teu Pak itu nggak bantuan pisan. Insyaallah pemerintah daerah komitmen karena ngadorong mereka. Pengen cekap disimpuring hapun tengah name dugi langsung simpuring naik ke tempat atau biung berarti bari keras deui ngabujuk acara sanes pangersa Pak Kiai ketir tengah hapun tengah pun karena pengulemanana simpuring dingah
biasa ada di kata-kata namun ibu atau mangga bade aya masukan saran kamu kasih kuring bilihna kabupatina sesah dan nomor HPG Tegaduh harus tepat lajeng bade kamarna di bumi oge kalau vaksin kuring di pasawahan di sawah kulon hanya terus kirang langkung dalapan satu kecamatan Pagasa lagi Pagasa dalapan sapi ayeuna simkuring atau di rumah dinas kembali ibu bapak capek simkuring teh salah satu bupati anu alhamdulillah terus di paparin amanah dan terjabatan di paparin oke bu tunggu kita putra kalit Mawi kami rencana punacena Pak Dedi eta teh putra tapi incu tadi itu kakak sarantakan lebih bu 16 warsi jaraknya dan tenang mau alir masih kene 1 tahun setengah simkuring sok dikangkungkeun ke enjing duikeun ka sontong duikeun ka umi karena tepan malih kami abdi angkat mah teu nangis upami tong ngasuna angkat bu nangis bu dalam kita pang sareng simkuring dikatakeun wae kami di pasawahan lebih pisan kami di rumah dinas simkuring ini di Caket Pemda kami siang aya waktos istirahat atau paling libur atau tapi ngedak kasok liheula janten aya lah waktos tepan sareng untuk anak itu di pasawahan mah kosong we ayeuna sareng kawisma dikasokeun heula kapanikeun ibu bapak upami sesah kamasa aya kalawan mana kalawan kalawan karegesan ieu anu ngaregeskeun kegiatan di bidang keagamaan di Pemda Purwakarta nanti umurkeun kana undang-undang ibu bapak Pemda di pemerintah daerah teu aya OPD atau dinas anu langsung khusus ngaregeskeun bidang keagamaan kami mengamanatkan dengan undang-undang aya pembagian tugas antara pemerintah daerah secara pemerintahan pusat mengenai secara normatif kegiatan keagamaan masih menjadi kewenangan pemerintahan pusat cuma itu aya kantor Kementerian Agama untuk di bawah Bupati tapi secara vertikal ke Kementerian Agama pembagian tugas eta anu ngajarkeun kebijakan-kebijakan Bupati sangat terbatas untuk hal-hal kaitan sareng bidang keagamaan. Mung aya di sekretariat daerah di Setda bagian Kesra anu ngareskeun kegiatan-kegiatan keagamaan anu sifatna seremonial janten PHBI, ras OG, Saketos MTI, Saketos gitu Pak kegiatan-kegiatan harusnya dia Pak Wawan anu ngareskeun anak mangka Pak Wawan titip sok bilih nagari ibu bapak sadayana katena ini tadi aya ini dia kurusin kuring majelis taklim salami 10 warsi sareng panjenengan kakitkeun kekulilingan sing sehat amin sing sehat alhamdulillah ya Bu kuring diajar naos ngawitan di gedung dakwah tentu sareng di Al-Hidayah, di RU Muslimat, di BKMT, di BKMM jadi aktif kaping kurma da menjaman istri Bupati mah Bu terus pada melar sebenarnya nganggur ya itu boleh we pangawasan mari di rokok oge aya pangawasan lainnya jantan simkuring pas ngajabat Bupati rada kedul ya alasan nama Bupati sibuk tugas Bupati eta mah alasan ari sama-sama niatna ya biasa wae lah sajam 2 jam kalau ngawas nih hapunten kapan kita cekap nuhun pisan Ibu sareng Bapak doakan waktu 2020 hiji syukurin tos komitmen sareng KPI sareng SI Kabupaten Purwakarta bade ngayakeun aya kegiatan atau program mereka beasiswa kamu anu tos hafal Al-Qur'an utama 30 juz perguruan tinggi bade neraskeun ka universitas Pemda pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta nyiapkeun beasiswa atau nuhun mangga kumaha carana
kawan batasan kawan isinya kemacarana batasan terutama di wasi ayeuna ge aya memang anggaranna terbatas lebet karena kegiatan bantuan sosial anu kesimpulin pos pemerintah daerah maksudnya Kepri selaku bupati oke didorong kamu beasiswa 2 kali tadi kita dihususkan kamu hafiz Al-Quran tapi dikunkeun sadayana murah kali ka 2021 kita aya khusus alokasi kanggo beasiswa kamu hafiz Al-Quran 30 juz cekap pamingkeun sakitu hati aku ibu sadayana hatur nuhun pamirsa pakai doakeun syukuri sing biasa ngancen tugas sing biasa ngalaksanakeun di amanah sing biasa ngeunah Purwakarta anu sakumaha nepi ka hoyong keluarga masyarakat Kabupaten Purwakarta oge biasa ngakomodir sadayana warga masyarakat Kabupaten Purwakarta teu hideung teu beureum teu bodas nya sadayana punya Purwakarta oge biasa ngabajengkeun Kabupaten Purwakarta kantenan didoakeun ku sadayana teu kinten abotna mayunan ayeuna kaayaan di Purwakarta aya wabah virus lah ya namanya pandemi COVID eta dampakna ageun naon dampakna ageun seueur program kegiatan anu tercancel bagi anggaran APBD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan SKB 2 Menteri nyaeta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sareng Menteri Keuangan Republik Indonesia sarayana mung dialokasikeun kanggo 3 hal kanggo 2020 ayeuna salami pandemi buka hiji kaitan dengan penanganan di bidang kesehatan dia kedah nyiapkeun ruang isolasi nyiapkeun rumah sakit rujukan khusus nyiapkeun dokter perawat bidan nyiapkeun oge obat-obatan sanes kantena anggaranna eta teu sakitu buka duana kanten di bidang jejaring sosial bansos anu kamari rame teh kunaon tatanggi abdi dikasihan ku ibu bupati geuning abdi mah henteu ibu bupati mah diwawarehan dari nasihat atau santai gitu ya Bu hapunten ibu kumargi aya numutkeun kana aturan memang teu sadayana kunaon teu sadayana jalaran aya kriteria Bu mana mau kengi bantosan henteu sadayana tos sistemna tinggalikan dihanap PRT, Pak RW, kepala desa, camat, gubernur kabupati diajarkan. Alhamdulillah laporan kanesa anu kos di pemerintahan terkinten di 170 RTM ya akan nanti penerima manfaat 170.000 seurna tina 330.000 kepala keluarga sa Kabupaten Purwakarta akan nanti pemimpinan persentase dengan 10% warga Kabupaten Purwakarta. Kajian anggaran Pemda wasi 2020 ku ayeuna akademi tadi kesehatan, kedua jejaring sosial, bantuan sosial, anu kakiluna, kanggo pemulihan ekonomi. Bagi kamari kan seueur anu terdampak pisan sampai seueur deui pisan gitu. Ke ayeuna dirojong deui kanggo ningkatkeun tindakan pelatihan sareng modal usaha. Di mana eta anggaran yang makna ti pergeseran anu disebut rekomposisi sekarang realokasi anggaran sesuai dengan SKB 2 Menteri. Jadi anggaran jembatan, anggaran jalan, anggaran bangunan, misalnya anu di cancel dialihkan karena penanganan COVID-19. Dengan kos seluruh kegiatan anu tercancel. Mudah-mudahan si ngareng-ngareng yang amin. Ibu bapak doakeun ya. Mudah-mudahan Purwakarta sing biasa mau deui anu positifna. Geuning ibu datang mamihan wae aku di mana dan geuning di Bongas mah teu aya. Nuhun di Bongas mah teu aya ibu. Tapi sateuna pelaku perjalanan anu memang pada malanana aya di zona merah Bodebek. Unikna di Negeri Kaleb, damelna di Bekasi, di Katri. Unikna aya di Cipaisan, damelna di Karawang. Bumina aya di Bumisari, damelna di Jakarta. Ayeuna PP ke Jakarta, ke Bekasi, ke Tangerang, ke Karawang,
Nah, sedangkan eta tempatnya ibu Bodebek teh masih keneh zona merah. Ya we anjeunna tuna keluarga natuna kalau kita natuna. Ayo kan menjabatkan Pak Kiai, ibu cenah bohong kopi 18 teh sok atuh dijajak ku abdi teu terpercaya. Urang ka rumah sakit ningal buruknya datang memang ayah itu namanya virus sama seueur virus teh urang teh mungkin mah virusnya mah enak cacat aya obatna ari virus misalnya mah influenza was lambu TBC virus naon deui virus segala rupi virus bakteri terus aya obatna jangan ganti pamikeunna aya obatna langsung dilamongan tah hiji virus ieu nu namina COVID-19 anu ngarepotkeun teh aya cacan aya obatna upami tos aya obat mah ibu bapak teu damang oh iya kena virus langsung we dipaparin tangan damang gitu kan sapertos influenza atau misalnya paru-paru ieu ngarepotkeun kumadi teu acan di dunia medis teu acan aya landong doakeun saegalna Bapak Presiden sawarna di 1 November terus aya landong bade dipalungkeun heula tenaga medis kalau para alim ulama eta baris dipalungkeun dipaparina vaksin dan tos nganu vaksin mah insyaallah resikonya rendah. Satu nuhun, hapunten ka Kiai rada panjang yang ngadugikeun nukul maupun sono nemean ka dieu, nemean ibu-ibu, ibu-ibu ke merohok-merohokkeun, kamu ada teh gitu. Bapak-bapak oke, tadi itu abu ante, nah hanya asal benten, hari dibilang gambarnya asal ngora, ini asli nama rada. Ya anu kene, ibu Kiai, Bu Kiai kan ngebata kasih puring naon. Istilahnya nek anu. Nek anu teh berarti among kene. Nim kasih puring jabatna nek anu ti kapumpul ge. Neng damang nek anu alhamdulillah nek anu we ti kapumpul we. Kudu bisa beber kain age. Terus among kene Bu. Nuhun, hapunten ka Kang Dewi, hatur nuhun. Kasih puring tutup ieu sambutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada beliau dihaturkan terima kasih.
surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani tentang nama-nama wisudawan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dewan Mudi Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani berkenan menyampaikan. Surat keputusan sesepuh Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani nomor 02 garis miring panitia strip wisuda garis miring PPNA garis miring 9 garis miring 2020 tentang nama-nama wisudawan hafid kedua Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani menimbang 1. Bahwa dengan telah selesainya hafalan dalam menghafal Al-Quran 30 juz tergoib di Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani dipandang perlu adanya upacara wisuda. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta wisuda. Mengingat 1. Laporan dari pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani nomor 05 garis miring sekretaris garis miring PPNA garis miring 9 garis miring 2020. 2. Hasil rapat sesepuh pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani pada tanggal 12 Oktober 2020 memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan sesepuh Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani tentang nama-nama santri yang berhak mengikuti wisuda hafid kedua tahun 2020. Kedua, nama-nama santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta wisuda hafid kedua tahun 2020. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan ditetapkan di Bungas pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Ketanda sesepuh Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani Kiai Haji Asep Jamaluddin sebagai ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani tentang nama-nama wisudawan wisuda hafid dan binabor kedua Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani diikuti oleh 8 wisudawan hafid 30 juz bil ghaib dan 19 wisudawan khatmil Quran bin Nazar. Kepada wisudawan 30 juz bil ghaib dimohon menempati mimbar utama. Satu, Muhammad Rihanatul Aish bin Ustadz Dede Suparman, Pasawahan, Purwakarta. 2. Fajar Sidin Nur Alam bin Almarhum Bapak Owan Wahyudin, Purnawarman, Purwakarta. 3. Jihan Sania Nur Fauzia. 4. Pia Nafhatus Sufia binti Kiai Haji Muhammad Deni Ramdhani, Cilaku, Cianjur. 5.
5. Siti Nurhaliza binti Bapak Hidayat Pleret Purwakarta. 6. Iis Syarifatus Saniyah binti Usada Khairuddin SPDI Pleret Purwakarta. 7. Rina binti Bapak Hasanuddin Muaro Jambi. 8. Risa Ismayani binti Bapak Budi Suparman Pleret Purwakarta. 'Mulai sekarang Anda sudah menghafalkan 30 juz. Tidak seperti orang sekolah, begitu tamat bukunya ditaruh melanjutkan belajar lebih tinggi. Tetapi kalau Anda sudah menghafalkan selesai, bukan malah selesai, tetapi banyak tanggung jawab yang harus dipikul, yaitu mempertahankan hafalan mulai sekarang sampai nanti akhir hayat. Kewajiban Anda menjaga hafalan Anda mulai sekarang sampai nanti akhir hayat. Mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbing kamu sekalian tetap menjaga Quran sebagai bacaan tidurnya dan bekal nanti di akhirat. Allahumma amin. Kami ingin tahu seberapa hafalan Anda. Soalnya hafalan itu kalau tadi dihafalkan soalnya hilang, lupa, berlain. Dihafalkan juz 1 gimana lepas. Apalagi sekarang Anda mempunyai tanggung jawab menjaga hafalan sampai 30 juz. Sedikit modal orang punya hafalan itu ada dua modal. Kalau istilah orang Jawa, dia tidak pernah loyo, tidak pernah modal. Semangatnya membara kayak api yang tidak pernah padam. Kedua, dia rajin, tidak mau bosan. Ngaji baru 1 juz sudah bosan, pengen udun. Kalau mbak-mbak pengen nyari mie, nah kalau 1 juz sekira sehari dapat 3 juz mbak.